Maka kalau kamu butuh sesuatu, kamu hanya ingin makan saja ke sini, maka sampaikan, saya akan beri kamu makan, kemudian kamu pulang. Gitu. Maka mendengar penghinaan yang sedemikian rupa, Rabi' bin Amir menjawab dengan tegas, kata beliau, Anda benar, Yazdajar, Anda benar bahwa kami memang bangsa yang bodoh, miskin dan hina. Itu, tapi itu dulu sebelum kami mendapat tarbiyah dari ngopi bareng teman sebangku, podcast seru para guru, cerita asik bikin rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di sore kali ini masih bersama kami di podcast para guru. Jadi salah satu podcast yang kita hidupkan seputar guru. Kita berbincang bersama guru berkaitan dengan pendidikan dan apapun yang lagi hype dalam sudut pandang guru. Namun sebelum itu jangan lupa di share, like, dan kemudian subscribe seperti biasa. Dan kali ini alhamdulillah kita ditemani oleh guru kita juga, Kang Fursan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Janjiannya udah lama sebenarnya ya kita ya. Betul. Janjiannya waktu main futsal dan segala macam pengen bikin podcast bareng dan alhamdulillah hari ini kita kesampaian sekaligus kita sharing-sharing ya. Betul, alhamdulillah. Udah lama nggak ngobrol sama Kang Ridwan. Ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit ya. Sekarang ngobrol agak direkam dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita manfaatkan. Ya, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Jadi podcast ini udah jalan beberapa episode, Kang. Jadi kita nanya berseputar guru, kita undang berbagai macam guru dengan latar belakangnya dan mengulik ya latar belakang beliau biar guru juga show up gitu. Jangan cuman yang buruk-buruk aja di medsos yang muncul, tapi yang baik-baik juga harus muncul. Guru-guru juga harus muncul dengan pede bahwa ya kita harus melek juga dengan teknologi dan anak-anak sekarang kan nongkrong di YouTube dan segala macam. Nah, ini mudah-mudahan targetnya adalah segmennya adalah guru juga, biar guru juga punya dapat insight dari teman-teman sesama sejawatnya. Kalau dokter sejawat bilang ya, kalau guru rekan-rekan gurunya ya. Biar saling bertukar informasi. Nah, kalau kita boleh tahu nih Kang Fursan, latar belakang Kang Fursan. Dengar-dengar Kang Fursan ini kan lulusan dari Mesir ya? Iya, betul. Boleh diceritain nggak? Oke, latar belakangnya anak pribadi sebetulnya anak asli warga Kampung Pengampelan, sebuah kampung di Banten ya? pelosok kota Serang. Kota Serang. Nah, Anda sampaikan demikian supaya jadi penyemangat untuk teman-teman bahwa dimanapun Anda belajar, kemudian apapun latar belakang Anda itu bisa belajar yang jauh ya. Anda bisa capai mimpi Anda setinggi mungkin ya. Oh, Masya Allah. Dan jadi ini motivasi yang sering Anda dengar dari satu pimpinan pondok di Pabuaran di Darul Ihsan. Ana sering dengar beliau itu menyampaikan ya, tapi beliau sudah almarhum sekarang. Ustadz Soherman ya, rahimahullah taala. Kata beliau, senantiasa beliau katakan, bermimpilah setinggi langit, karena kalau engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Masya Allah. Dan memang hidup itu kan seperti itu ya. Kita kalau punya target, maka targetnya buat yang tinggi ya. Kalaupun target itu enggak tercapai, maka ya mudah-mudahan kita bisa sampai pada setengah targetnya atau sepertiga atau seperempat, enggak masalah ya. Lebih baik daripada enggak melakukan apapun. Iya, betul. Ya, jadi ana lahir di kota Serang, ana tinggal di Kampung Ampel, Desa Pengampelan. Masa kecil ana habiskan di kota Serang. Ana ketika SD ana belajar di MI Darussalam di Pipitan. Al Khairiyah. Ya. Kemudian MTS ana mulai merantau, ana belajar di pondok, salah satu pondok namanya Ponpes Pertanian Darul Falah di Bogor. Darul Falah. Ya, pendirinya mantan Perdana Menteri Pak Muhammad Nasir. Oh, iya. Anak belajar di situ di Desa Ciampea namanya. Desa Ciampea. Hafal sih anak karena orang Bogor juga. Hafal anak. Dekat Dramaga, dekat IPB. Iya. Terus kemudian mondok di situ berarti sampai SMA ya, sampai. Iya, anak 3 tahun di sana. 3 tahun. Ya. SMA-nya? SMA anak kembali ke Lebak. Anak belajar di Man 1 Lebak. Oh, di Man 1 Lebak. Justru keluar dari pondok masuk ke Man. Iya. Ya. Masuk ke Man tapi tetap sambil mondok juga di Kobong. Oh, ada mondoknya. Kayak di Serang juga ada yang mannya dia punya asrama ya. Iya. Tapi kalau ini beda, dia terlepas
Oh, Jadi pulangnya pondok tradisional. pondok tradisional Salafi Mm-mm, gitu Iya, ya. salaf. Salaf. Jadi dia ke pulangnya ke pondok. Iya, betul. Pulang ke pondok. Tapi mulai dari jam 7 sampai jam 2 sore itu kita belajarnya formal. Formal. Jadi kiainya membebaskan, terserah mau belajar dimanapun. Yang penting sepulang dari sekolah belajar, ikuti aturan pondok, sorogan itu setoran sampai malam. hafalan. Nanti Sampai pagi tidur. begitu Iya. beraktivitas. Iya. Nah kemudian dari situ kemana lagi Kang nih? Nah dari SMA ana lanjut, ana belajar di masuk pondok lagi, Ma'had Ali, pondok yang setingkat dengan kuliah D2. Ana belajar di Ma'had Ali Ar-Rayah namanya. Di Kurang mana? lebih 2 tahun di Sukabumi. Oh Sukabumi. Iya, Iya. kurang lebih 2 tahun dari 2014 sampai 2016. Sampai akhirnya Akang dari situlah kemudian ke Mesir atau gimana? Iya, di situ ana persiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan mulai dari bahasa, kemudian hafalan Al-Qur'an ya, selama 2 tahun. Jadi ketika tes ya ana sudah siap gitu. Ketika menghadapi tes ke Mesir ana sudah siap. Jadi memang tujuan ke Mesir itu sudah ana persiapkan sejak jauh-jauh hari. Ya. Ini juga jadi salah satu salah satu pelajaran bahwa kita kalau kita tadi pengen punya target sesuatu kita harus siapkan ya. Iya, betul. Betul. Jangan Dan di Mesir jurusannya? Di Mesir jurusannya Syariah Islamiyah. Luar biasa syariah Iya, Islam syariah. ya. Ada di Indonesia ya. Jurusan syariah. Jurusannya Mungkin ada beda. hukum syariah atau gimana? Beda ya? Mungkin disebutnya hukum keluarga Islam ya. Oh, HKI ada. Ya. Ada hukum keluarga Islam di Indonesia ada. Ya. Dia masuk di itu kalau di Indonesia mah fakultas hukum ya, hukum Oh, syariah. iya. Ada hukum keluarga nanti Mungkin pemilihannya. iya, mungkin itu. Ya, dari situ baru pulang. Harusnya jadi konseling ya. Konselor gitu buat keluarga-keluarga gitu. Allah alam mungkin. Udah jalannya baik lagi lah kemudian sekarang di pondok jadi Ya, anak pengajar. mengabdi di pondok, nah, ngajar. Kira-kira apa sih perbedaannya gitu berkaitan dengan kan antum dengan tadi panjang di Indonesia dan kemudian juga pernah mengenyam di kalau di Mesirnya di mana? Di Mesir di Kairo, Universitasnya? Universitas Al-Azhar. Al-Azhar, masya Allah ya. Luar biasa antum ceritanya saya jadi minder nih. Kalau Iya, ngobrol. biasa. Akhirnya antum di Al-Azhar lulus jadi sarjana di sana, berarti dapat gelarnya apa di sana? Kalau di sana gelarnya LC, LC sih ya. license ya. License. Akhirnya Gelar. balik lagi ke Indonesia dan Iya. kemudian jadi pengajar. Iya. Dan apa yang ngebedain pendidikan di sana, aktivitasnya atau pembelajaran di sana dengan di sini gitu? Oke. Mungkin banyak perbedaan ya. Untuk perbedaan itu banyak, tapi yang paling mencolok yang Anda rasakan itu di Mesir itu lebih free dan di Indonesia lebih bebas. Dan itu artinya belajar di Mesir itu meniscayakan kemandirian. Siapapun yang mau ke Mesir, dia tidak akan dapati orang yang ngajak dia untuk pergi kuliah, untuk pergi belajar. Dia tidak akan dapati guru-guru yang bangunin dia setiap pagi atau nyariin dia kalau dia absen dari kelas. Iya ya. Iya. Jadi Kalau di gitu Mesir kan di absen ya. Betul. Kemana sih Fulan nih? Kalau Iya. di Mesir nggak ada. nggak ada. Bahkan Ana dengar mungkin ada beberapa kampus kalau di luar Mesir kalau 3 kali tidak hadir tanpa keterangan ya satu mata kuliah itu bisa dikeluarkan kan. Nah di Mesir nggak demikian. Bahkan kita nggak kenal yang namanya absen. Betul-betul bebas ya. Ada sisi positifnya bagi orang-orang yang memang dia udah siap dengan hal itu, betul. ya itu jadi satu kemandirian. Mau nggak mau dia mau nyari kan. Iya, maka itu yang selalu Ana sampaikan ke murid-murid Ana juga. Setiap kali ada yang tanya, Ustadz bagaimana? Gimana pendapat Ustadz kalau Ana mau ke Mesir? Maka Ana selalu jawab, akhi antum perlu ketahui bahwa Mesir itu meniscayakan kemandirian. Jadi antum silahkan ukur diri sendiri. Kalau belajar masih nunggu disuruh dulu, kemudian nunggu dibangunin untuk bergerak, maka Malas baca buku, iya, skor PISA aja rendah betul. ke Indonesia. Berarti Anda bilang sebaiknya antum belajar di Indonesia. Sebaiknya jangan belajar di Mesir. Anda selalu sampaikan demikian. Tapi memang memancing rasa penasaran juga. Jadi
kenapa Mesir menerapkan pendidikan yang demikian? Ana sempat tanya salah satu dosen, kemudian jawabannya simpel. Orang Mesir itu simpel sekali. Kata Ana tanyakan, ya dokter, kenapa di Mesir ini nggak ada absen, di Azhar ini nggak ada absen, khususnya di jurusan syariah? Maka jawaban dokternya, akhil karim katanya, atau orang Mesir itu biasa panggil ya bunaya, wahai anakku gitu, panggilannya akrab, bagus. Kata beliau, antum coba pikir, antum yang butuh terhadap ilmu atau kami yang butuh antum, katanya. Maksudnya jawabannya hanya demikian. Maka jelas ana jawab, jelas kami yang butuh terhadap ilmu dari dokter. Baik, kalau misalkan kamu butuh ilmu, maka datang aja ke kampus. Datang, nggak perlu kami cari-cari, katanya. Dan beliau lanjutkan, Al-Azhar itu dengan sistem yang demikian, itu selalu mengeluarkan ulama setiap tahun minimal 1, dan itu lebih dari cukup untuk kami. Gitu. Artinya bahwa kualitas itu dibentuk meskipun nggak perlu banyak-banyak lulusan, betul. Tapi cukup 1 itu sudah cukup gitu. Tapi berkualitas. Dan juga intinya Anda mau kuliah, maka sadarlah dan tanamkan rasa butuh kepada ilmu, butuh kepada pengajar gitu. Menurut pandangan antum sebenarnya sejatinya pendidikan ini harus ngebawa seseorang kemana sih gitu? Kalau kita tahu tadi bahwa pendidikan itu kan penting, seperti yang disampaikan oleh guru-guru di Al-Azhar dan segala macam, bahwa ya antum butuh ilmu. Nah, sebenarnya pendidikan itu sendiri mau membawa manusia itu ke arah mana sih sebenarnya? Jadi goal dari pendidikan itu apa? Nah, Ana perlu katakan bahwa untuk mengatakan suatu goal dari pendidikan itu kita harus punya role model, ya. Maksudnya kita ingin jadi seperti apa lewat pendidikan. Maka role model Ana itu jelas. Role model Ana adalah para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu dididik oleh pendidik yang paling utama, pendidik yang paling baik, Nabi Muhammad SAW. Dan tarbiyahnya Nabi Muhammad, pendidikannya Nabi Muhammad itu dibina langsung oleh Allah Ta'ala. Tarbiyah Rabbaniyah, pendidikan yang langsung dibina oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Nah, maka Ana mau Ana mau jawab lewat telaah kisah. Jadi ada satu momen di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi di masa Amirul Mukminin itu mulai penaklukan ke beberapa negeri, dan saat itu negara paling berkuasa adalah Persia dan Romawi. Persia menguasai setengah dunia, kemudian Romawi menguasai sebagian yang lain. Kemudian ada satu pasukan, jumlahnya 30.000 kurang lebih, itu diutus untuk menyampaikan pesan kepada Raja Persia. Intinya menawarkan 3 hal. Yang pertama, aslim taslam, Islam, masuk Islam, maka kamu selamat. Atau kedua, bayar jizyah, tunduk. Atau yang ketiga, qital, perang. Ya, maka 30.000 pasukan ini dipilih 1 orang untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang dipilih adalah seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian beliau katakan kepada Yazdajar, itu Raja Persia saat itu. Jadi Raja Persia pada waktu itu merendahkan kaum muslimin, orang-orang Arab pada saat itu direndahkan serendah-rendahnya. Dia bilang, wahai kamu orang Arab, kamu itu perlu ketahui bahwa kamu adalah manusia paling hina, paling miskin, paling bodoh yang saya tahu, katanya. Kalau orang-orang Arab, kalau kalian itu berseteru, membuat masalah, maka saya kirim komandan yang levelnya paling rendah di antara kami untuk mengurus urusan kalian. Maka kalau kamu butuh sesuatu, kamu hanya ingin makan saja ke sini, maka sampaikan, saya akan beri kamu makan, kemudian kamu pulang. Gitu. Maka mendengar penghinaan yang sedemikian rupa, Rib'i bin Amir menjawab dengan tegas, kata beliau, Anda benar, Yazdajar, Anda benar bahwa kami memang bangsa yang bodoh, miskin dan hina. Tapi itu dulu, sebelum kami mendapat tarbiyah dari sosok yang namanya Nabi Muhammad SAW. Adapun hari ini kami adalah kaum yang berbeda. Maka Yazdajar kaget kan. Lantas kalian ini apa sekarang? Siapa kalian sekarang? Apa mau kalian?
Kata Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, beliau jawab, nahnu qaumun ibta'asanallahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah wa min juril adyan ila adlil Islam. Jadi ini kalimat yang ketika Ana pertama kali dengar, Ana merasa tergugah semangat untuk belajar, kemudian ada perasaan semangat untuk meneladani mereka. Jadi kalau diartikan, ini Rib'i bin Amir, seorang badui yang tercerahkan oleh agama Islam. Beliau jawab dengan tegas, dengan jawaban yang cerdik. Kata beliau, menjelaskan siapa kami ini, siapa umat Islam ini. Kata beliau, kami ini adalah kaum yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia kepada penghambaan kepada Robnya manusia, ya, kepada Allah Ta'ala. Kemudian membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat, dan membebaskan manusia dari kejamnya dogma-dogma agama menuju keadilan Islam. Nah, maka inilah goal yang ingin dicapai dari setiap pendidikan, dari tarbiyah, yaitu kemerdekaan, merdeka dari penghambaan kepada manusia, kemudian merdeka dari kesempitan cara berpikir, kesempitan sudut pandang memandang dunia, kemudian juga merdeka dari dogma-dogma yang menyesatkan dan juga jumud, kaku. Ya. Ana rasa demikian. Ini adalah puncak tertinggi dari goal daripada pendidikan. Baik, luar biasa. Cuman kalau waktu, karena kita hanya 10 menit di podcastnya, emang sebentar ya. Cuma ada poin-poin yang kita dapatkan bahwa ya tadi dengan latar belakang antum, dan antum menyampaikan bahwa perbedaan antara Mesir dan Indonesia dan juga goal daripada pendidikan itu sendiri, ya bahwa kita punya harapan besar bahwa negeri ini melahirkan pendidikan yang lebih baik, ya tentunya dengan tadi menjadikan Islam sebagai dasar dan tujuan untuk meraih kemudian tujuan pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Setuju. Terima kasih ya obrolan kita sore kali ini. Memang gak lama podcastnya, tapi mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat. Ana juga berterima kasih banyak sudah diundang sama Kang Ridwan dan teman-teman. Jazakumullah khairan. Siap. Gak apa-apa, justru kita dapat ilmu luar biasa. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.